اللهم ارحمنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن Alhamdulillah, kita masih Allah berikan واجعله kesehatan لنا dan kesempatan sehingga masih bisa bertemu di video إماما kali ini. نورا Nah, teman-teman semua yang insya Allah وهدى dirahmati oleh Allah, kita akan membahas beberapa kesalahan yang terjadi namun kita nggak mengetahuinya saat bertilawah surah Al-Fatihah. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat kita. Dan sholat itu seharusnya sempurna. Dan apabila belum sempurna Al-Fatihah kita, walau alam akan diterima sholat kita. Sekarang akan saya bacakan dulu bagaimanakah contoh Al-Fatihah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita membahas kesalahannya apa aja, penting bagi kita untuk mengetahui satu hal ini sebagai dasar kita ya. Apa itu karakter huruf? Maksudnya apa? Nah, nantinya kesalahan-kesalahan ini akan terjadi karena kita nggak mengetahui karakter huruf. Maksudnya apa sih? Nah, teman-teman semua, ketika kita membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, itu seluruh huruf-hurufnya keluar bunyinya hanya dari dua rahang. Apa aja? Rahang tebal dan rahang tipis. Bagi yang belum tahu apa itu rahang itu ini ya. Ini ketika kita berbicara, rahang kita bergerak. Misalkan A, I, U ya. Yang pertama rahang tebal. Rahang tebal itu bentuknya sama seperti kita bilang kata bakso. Misalkan bakso, bakso, so. Nah, inilah rahang tebal kita. So, bakso. Nantinya disinilah akan keluar bunyi huruf-huruf tebal. Misalkan huruf-huruf yang ketika dikasih harokat fathah berbunyi O, yaitu so, do, to, zo, ko, go, kho, ro, ya. Kemudian yang kedua, rahang tipis. Rahang tipis itu bentuknya sama seperti kita bilang kata ii ini. Misalkan ini ii, i. Nah, inilah rahang tipis kita. Nantinya disinilah akan keluar bunyi huruf-huruf tipis. Misalkan huruf-huruf yang harokatnya fathah berbunyi A, yaitu A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Da, Za, Za, Sa, Sya, A, Fa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Nah, dia konsisten bentuk rahangnya. Untuk lebih lengkapnya lagi, pembahasan tentang rahang ini, teman-teman semua bisa dibuka video Ana yang kemarin yang berjudul Bab Konsistensi Rahang ya di YouTube Yuk Mahir Mengaji. Nah, bismillah, kita akan bahas apa ajakah kesalahannya dan di mana aja. Yang pertama di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kesalahannya itu di kata bismi, huruf sin. Huruf sin ketika sukun jangan sampai kita bacanya memantul. Contohnya bismi, tapi bismi, ya. Yang kedua, di kata Allah ketemu Ar-Rahman, huruf hanya kasroh ketemu ro tasydid fathah. Huruf ro itu tebal dia ketika fathah tasydid. Bismillahir, jangan sampai bismillahir. Jangan sampai bismillahir. Hati-hati ya. Kita lanjut di huruf hanya roh. Nah, huruf H, huruf tipis. Maka jangan sampai kita mengucapkannya itu di rahang ro. Roh. Tapi dia roh. Ya, hati-hati itu. Kemudian di huruf
nun ketemu ro juga setelahnya. Ar-Rahmanir nir. Jangan sampai Ar-Rahmanir, tapi dia Ar-Rahmanir nir. Tebal ya ro tuh ya. Kemudian di ujungnya huruf mim. Ar-Rahim. Mim ketika sukun atau dia di ujung ayat atau wakof, maka dia wajib mingkem. Kenapa mingkem? Karena mim ini tepat keluarnya, makhrajnya di kedua bibir. Ar-Rahim. Jangan sampai nggak nempel. Contohnya Ar-Rahim. Harus mingkem. Kita lanjut. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikata alhamdu. Nah, pertama kesalahannya itu huruf lamnya ketika sukun. Jangan memantul. Contohnya alham. Kok le dia? Tapi dia alhamdu. Nah, kemudian yang kedua, kesalahannya di huruf h-nya. Jangan sampai alhamdu. Tapi dia alhamdu. Nah, huruf H dengan H berbeda tempat keluarnya. Kalau H di tengah tenggorokan, kalau H di pangkal tenggorokan, bukan di dada. Kita lanjut di ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat yang sama seperti yang atas di basmalah. Kesalahannya pun juga sama. Ar-Rah, jangan sampai ar, tapi dia aru. Ya, kemudian juga di hanya ar-roh, jangan sampai roh ya. Kemudian juga di nun ketemu ro setelahnya ar-rahmanir nir ya. Kemudian di ujung him, jangan sampai nggak mingkem hiyo ya. Kita lanjut berikutnya maliki yaumiddin. Kesalahannya itu dikata yaumiddin. Nah, huruf dalnya nih. Teman-teman semua, huruf dal ketika tasydid itu wajib ditekan bunyinya. Tapi jangan sampai berbunyi huruf ta. Contohnya yaumiddin, middin itu mah ta. Tapi yaumiddin, mid. Ya, bedakan. Pertama ta. Yaumiddin, kedua dal. Yaumiddin, middin, berbeda dia. Kita lanjut di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikata iyyaka, huruf ya-nya. Teman-teman, ya ketika tasydid wajib ditekan bunyinya. Contohnya iyyaka, jangan sampai kita enggak menekannya. Kenapa dia ditekan bunyinya ketika tasydid? Karena kalau kita nggak menekannya, akan timbul bunyi ya mat. Contohnya iyaka, tapi dia iyaka, ya. Kita lanjut di ayat ihdinas siratal mustaqim. Dikata ihdinas siratal, as-siratal. Nah, huruf shad nih. Sebelumnya bertemu huruf fathah. Ihdina us. Nah, jangan sampai ihdinas si, tapi dia ihdinas si. Karena shad huruf tebal dia, maka diucapkan dengan tahan tebal. Ihdinas, nas. Ya. Kemudian berikutnya huruf to-nya nih. Huruf to bertemu lam setelahnya. Ihdinas siratal tol. Nah, to ketemu huruf lam, jangan sampai lamnya tebal bunyinya. Contohnya tol, tapi dia tol ya. Kita lanjut. Dikata al-mustaqim. Nah, pertama huruf sin tuh. Sin ketika sukun. Inilah kesalahan yang seringkali kita ucapkan tapi kita malah nggak mengetahuinya. Sin ketika sukun, tapi bertemu huruf harokat dhammah sebelumnya. Contohnya nih, al-mus. Jangan sampai kita mengucapkannya nggak balik bibirnya. Contohnya al-mus, tapi dia al-mus ya. Kalau kita mengucapkannya al-mus akan timbul bunyi shad di situ. Al-mus huruf shad. Al-mus huruf sin ya. Kita lanjut. Huruf qaf nih. Huruf qaf ketika kasroh jangan sampai berbunyi seperti huruf kaf.
mustaqim, qim, qaf. Kalau kaf, mustaqim, ki, kaf. Qi, qaf, ya. Hati-hati. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikata sirata. Sod ketika kasroh jangan sampai berbunyi huruf sin. Contohnya sirato, siro, tapi dia si, sirato. Ini seperti antum bilang bakso, antum ganti i, so-nya itu. Contohnya bakso, baksi, si. Nah, ya. Kita lanjut. Di kata an'amta, huruf nunnya. Huruf nun sama ketika dia sukun, jangan memantul bunyinya. Contohnya an'am, tapi dia an'am, ya. Hati-hati itu ya. Kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikata ghairi, huruf ghainnya. Gho, jangan sampai berbunyi huruf G. Contohnya goiri, bukan. Ghain bukan huruf G kita, tapi dia gho. Sahabat semuanya, huruf ghain ini adalah huruf yang memiliki kesamaan dengan huruf kho, tapi hanya satu perbedaan. Apa itu? Sifatnya. Kalau ghain, dia nafas nggak mengalir. Kalau kho, nafas mengalir. Contohnya pertama kho. Kedua ghain. Gho. Berbeda dia. Kita lanjut. Dikata al-maghdubi. Nah, huruf ghain ketika sukun bertemu huruf fathah atau dhammah sebelumnya, tebal bunyinya dia. Contohnya al-maghdubi, ketemu huruf mim fathah di sini ya, tebal dia. Mau. Jangan sampai mag. Tapi dia mau. Ya. Kita lanjut. Yang terakhir dikata waladdallin. Ini doanya panjang ya, wajib 6 harokat dia. Nah, jangan sampai kurang ya. Kemudian huruf do ketemu lam tasydid setelahnya nih. Dol. Dia berirahan tipis ya. Jangan sampai dol. Tapi dia dolin. Dol. Nah, ya. Alhamdulillah telah kita bahas beberapa kesalahan saat bertilawah Al-Fatihah ini. Semoga bermanfaat ke teman-teman semua dan teman-teman semua bisa mempraktekannya kembali. Dan ingat, teman-teman semua, jangan sampai ilmu ini berhenti di kita aja, tapi marilah kita share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bernilai amal kebaikan ke kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.